Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang subscribe, semoga rezekimu berkah, hidupmu damai, dan cinta yang kamu perjuangkan diridhai oleh Allah. Aku melihat suamiku tersenyum lebar. Tapi bukan padaku, melainkan pada wanita yang bahkan tak tahu bagaimana susahnya kami bangun rumah ini bersama. Pagi itu, embun masih menempel di daun pisang saat Rita, seorang istri sederhana yang tinggal di rumah kayu berdinding anyaman bambu, menjerang air untuk suaminya, Qasid. Rita dikenal sebagai wanita salihah, lembut, penyabar, dan tak pernah meninggikan suara walau hatinya teriris. Ia menikah dengan Qasid sejak 5 tahun lalu. Dari pernikahan itu, mereka belum dikaruniai anak. Tapi Rita tak pernah mengeluh. Ia yakin, jika waktunya tiba, Allah akan menitipkan amanah. Qasid, suaminya, adalah pemuda kampung yang dulunya taat. Namun sejak bekerja di kota kecil sebelah dan sering mengantar hasil pertanian ke pasar modern, tingkahnya mulai berubah. Rita mulai merasakan jarak. Qasid kini lebih sering menatap layar ponsel daripada wajah istrinya. Lebih sering tertawa sendiri, tapi diam saat ditanya. "Mas, sudah waktunya berangkat. Air hangatnya sudah siap." Qasid hanya mengangguk, tak menoleh, dan pergi tanpa pamit. Di kejauhan, Wendy, tetangga mereka yang juga sahabat lama Qasid, memperhatikan perubahan itu. Wendy tahu sesuatu yang Rita belum tahu, bahwa sejak beberapa bulan terakhir, Qasid sering terlihat di warung kopi desa sebelah bersama seorang perempuan berwajah manis dan bertubuh semampai, Alin. Perempuan yang bukan istrinya. Sejak Qasid sering pergi ke kota, suasana rumah mulai berubah. Dulu, setiap sore Rita memasak dengan senyuman. Kadang suara tawa mereka terdengar sampai ke ujung gang kecil desa. Tapi kini, suara yang terdengar hanya sendok kayu beradu dengan panci, dan helaan napas panjang seorang istri yang mencoba bertahan. Rita tahu betul, seorang istri tidak boleh berprasangka. Tapi sikap Qasid sulit dibantah. Pulang larut malam, membawa aroma parfum wanita dari bajunya, dan tak lagi menyentuh makanan yang disiapkan istrinya. Bahkan, ia mulai menyimpan ponselnya di saku celana saat tidur. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan dulu. Suatu malam, Rita memutuskan duduk di beranda setelah salat Isya. Ia menatap langit yang mulai gelap, sambil memeluk lutut dan menahan air mata. Wendy, tetangga yang juga teman dekat Qasid sejak kecil, mendekatinya. "Rit, boleh aku tanya sesuatu?" Rita menoleh, berusaha tersenyum walau matanya tampak lelah. "Apa, Andy?" "Qasid, akhir-akhir ini sering ke warung kopi milik Bu Sarti. Tapi bukan buat ngopi. Dia duduk lama sama Alin," ucap Wendy hati-hati. Rita terdiam. Nama Alin bukan nama asing di telinganya. Ia perempuan muda berwajah cantik yang baru pindah dari kota karena katanya gagal menikah. Parasnya memang tak main-main. Kulit bersih, bicara lembut, dan tahu cara menarik perhatian. Rita pernah melihatnya tersenyum pada Qasid saat hajatan desa, tapi ia mencoba menghapus prasangka itu sejak lama. Namun kini, hati Rita mulai membeku. Ia merasa seperti kayu yang mengapung di sungai deras. Tidak tenggelam, tapi tidak pula memiliki pijakan. Keesokan paginya, Rita memasak seperti biasa. Tapi kali ini, tangannya gemetar saat memotong bawang. Bukan karena pedasnya, tapi karena pikirannya tak tenang. Saat Qasid turun dari kamar, ia membawa ransel besar. "Mau kemana, Mas?" tanya Rita pelan. "Ke Purwokerto. Ngantar barang. Mungkin nginep 2 malam," jawabnya tanpa melihat wajah Rita. Biasanya, Qasid selalu pamit dengan mencium kening Rita. Tapi kali ini, tak ada sapa, tak ada pandang, hanya bayang punggungnya yang hilang di balik pintu. Rita hanya berdiri mematung. Tangan kirinya menggenggam erat piring nasi, sementara tangan kanannya bergetar. Ia tahu,
sesuatu sedang terjadi. Tapi ia memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena hatinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk bicara, saat emosi tidak menjadi raja. Di tempat lain, Kasit memang tidak langsung ke pasar. Ia menuju sebuah rumah kontrakan kecil di ujung jalan dekat terminal. Di sana, Alin sudah menunggu dengan senyuman, mengenakan daster berwarna pastel dan rambut dikuncir seadanya. "Mas Kasit, aku kira nggak jadi datang." Suara Alin lembut tapi menusuk. Kasit tersenyum lebar. Senyum yang sudah lama tidak ia berikan pada Rita. "Buat kamu, aku pasti datang. Istriku nggak curiga apa-apa." "Kasihan dia," ucap Alin, setengah menahan tawa. "Kamu tega ninggalin istri sebaik dia cuma buat nyari angin yang baru?" Kasit tertawa kecil. "Rita terlalu biasa. Nggak bisa diajak ngobrol seru. Kamu beda, Lin. Aku kayak hidup lagi sejak kenal kamu." Alin mengedip pelan. "Hidupmu di surga atau di neraka, Mas?" "Selama sama kamu, rasanya surga," jawab Kasit enteng. Di waktu yang sama, Rita tengah membersihkan mushaf dan sajadah suaminya. Saat itulah ia menemukan secarik nota belanja dalam saku baju Kasit. Tertera, "Kopi susu Alin warung Bu Sarti." Matanya memanas. Tapi air matanya tidak jatuh. Ia hanya duduk, menatap nota itu lama. Ia tahu bahwa bukti yang sedikit kadang lebih menyakitkan daripada kenyataan yang diucapkan langsung. Malam itu, Rita sujud lebih lama dari biasanya. Ia tak meminta agar Kasit mencintainya kembali. Ia hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini takdirku, kuatkan hatiku. Jika bukan, tunjukkan jalan keluar yang Engkau ridhai." Waktu terus berjalan. 2 malam telah berlalu sejak Kasit pergi dengan alasan mengantar barang. Tapi Rita tahu betul, saat suami pulang bukan membawa hasil jualan, melainkan aroma sabun wanita dan bekas lipstik samar di kerah baju. Itu bukan lagi sekadar kecurigaan. Itu adalah fakta yang sedang disembunyikan. Pagi itu, Rita duduk di beranda, menjemur rambutnya yang masih basah selepas mandi. Wajahnya tetap lembut, tapi sorot matanya tak lagi kosong. Ia tak menangis seperti dulu. Ia mulai menerima bahwa rumah tangganya sedang diuji. Dan ujian itu datang bukan dari kemiskinan, bukan pula dari sakit, tapi dari wanita lain yang merebut laki-laki sah yang telah ia jaga dalam sujud-sujud panjangnya. Ketika Kasit pulang, Rita menyambut seperti biasa. Ia tetap menyiapkan teh panas, nasi hangat, dan sayur bening kesukaan suaminya. Namun Kasit hanya menyentuh makanannya sedikit. Matanya sayu tapi bukan karena lelah, melainkan karena hatinya tidak lagi sepenuhnya di rumah ini. "Mas capek?" tanya Rita pelan. "Biasa aja," jawab Kasit singkat. "Kamu gak usah banyak tanya. Aku juga capek mikirin banyak hal." Rita mengangguk. Tapi di dalam hatinya, kata-kata itu seperti cambuk. Ia bukan tanya karena curiga. Ia tanya karena peduli. Malam harinya, saat Kasit sudah tidur, Rita memberanikan diri membuka HP suaminya yang diletakkan di meja. Entah bagaimana, malam itu ponsel itu tidak dikunci. Dan saat dibuka, dunia Rita seperti ambruk. Pesan-pesan dari Alin memenuhi layar. "Mas, aku kesepian. Besok temani aku ya, seperti malam kemarin." "Mas, kamu lebih cocok sama aku. Istrimu itu terlalu jadul. Kapan kita bisa tinggal bareng?" Rita tak menangis. Ia hanya membaca, perlahan, sambil mengusap dadanya yang mulai sesak. Lalu dengan tenang, ia menulis satu surat. Ditaruhnya di dalam kotak makan milik Kasit yang biasa dibawanya ke ladang. "Mas Kasit, jika cintamu untukku sudah habis, aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu jujur, dan tidak terus menyakiti dengan kebohongan. Aku masih istrimu. Tapi aku tak ingin menjadi pengemis perhatian di rumah sendiri.
kau boleh jatuh cinta lagi. Tapi jangan kau injak air mata perempuan yang setia menunggumu pulang. Dari Rita yang masih memaafkan, meski hatinya sudah retak. Keesokan harinya, Kasit membaca surat itu saat duduk di pematang sawah. Ia diam, tertegun. Sejenak wajah Alin menghilang dari pikirannya. Yang ia lihat hanyalah tatapan Rita di malam-malam sepi, saat ia pulang tanpa sapaan. Dan di sanalah, titik baliknya mulai tumbuh. Tapi bukan dalam bentuk penyesalan, melainkan pertarungan batin yang pelan-pelan akan merobek nuraninya. Apakah ia akan kembali, atau semakin tenggelam dalam dosa? Hari itu, langit Purbalingga mendung. Angin dari persawahan berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Tapi hati Kasit lebih gelap dari langit yang menggantung. Sejak membaca surat dari Rita, pikirannya tak lagi tenang. Di rumah, Rita tetap melayani seperti biasa, tanpa amarah, tanpa marah-marah, tanpa sindiran. Tapi justru itu yang membuat batin Kasit semakin dihantui rasa bersalah. Ia mulai merasa seperti pengkhianat yang sedang dijamu dengan cinta yang tulus. Namun bayang Alin belum sepenuhnya pergi dari benaknya. Alin tahu cara bicara yang menggoda, sentuhan yang membius, dan tawa yang memabukkan. Kasit seperti laki-laki yang tersesat di antara dua dunia. Satu penuh kenikmatan sementara, satu lagi penuh kesetiaan yang sunyi tapi menenangkan. Hari itu, Kasit kembali menemui Alin di kontrakan kecil di pinggir desa. "Mas, kamu kenapa murung? Udah bosan ya?" Alin bertanya sambil membenarkan rambutnya. Kasit menggeleng. "Enggak, cuma aku kepikiran Rita." Alin tersenyum tipis, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. "Lagi-lagi istrimu? Kamu datang ke sini buat nikmatin waktu sama aku, bukan buat mikirin perempuan kampung itu." Kalimat itu menghantam telinga Kasit. Entah kenapa, sebutan perempuan kampung dari mulut Alin terdengar seperti penghinaan bagi wanita yang telah mencucikan pakaiannya, menghidangkan makannya, dan mendoakannya setiap malam. Kasit terdiam. Hatinya remuk. Tapi ia terlalu sombong untuk mengaku salah. Ia hanya menunduk, mencoba tersenyum, meski tak lagi merasa bahagia. Di rumah, Rita tetap setia. Ia menanak nasi, menyapu halaman, dan malamnya tetap membaca Al-Quran. Tapi yang tak diketahui Kasit adalah bahwa Rita mulai berubah. Ia tak lagi hanya diam. Diamnya bukan karena lemah, tapi karena sedang mempersiapkan sesuatu. Suatu malam, Wendy datang dan duduk di dapur. Ia bicara pelan. "Rit, aku minta maaf. Aku dengar kabar, Alin lagi sering pamer perhiasan baru. Ada yang bilang, itu dari Kasit." Rita tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke tungku api. "Aku cuma takut kamu dibutakan rasa sabar. Kadang, terlalu sabar itu bisa jadi bunuh diri," lanjut Wendy. "Bukan aku yang buta, Andy. Tapi suamiku yang tak tahu arah pulang. Tapi aku nggak akan tinggal diam selamanya." Malam itu, Rita menulis sesuatu di buku hariannya. "Ya Allah, aku tahu ini ujian. Tapi jika aku harus memilih antara menjadi istri yang disakiti atau wanita yang bangkit, aku ingin engkau tuntun langkahku. Jangan biarkan aku kalah hanya karena aku mencintainya." Dan dari situlah, konflik batin Rita mencapai puncaknya. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang suaminya, tapi tentang harga dirinya sebagai seorang istri sah. Kasit, di sisi lain, mulai merasa kehilangan. Meski ia masih bersama Alin, hatinya merasa sepi. Rumah kontrakan yang dulu hangat, kini terasa pengap. Tatapan Alin tak lagi seindah dulu. Sentuhannya kini terasa dingin dan penuh tuntutan. Dan Kasit mulai bertanya dalam hati, "Benarkah aku bahagia? Atau aku hanya sedang dikejar nafsu yang memperbudakku?" Malam itu, angin bertiup kencang.
Pepohonan di pinggir desa Purbalingga berderak seolah ikut menyaksikan kegelisahan seorang suami yang sedang dikejar dosa. Kasit duduk sendirian di bel bambu belakang rumah. Tak ada suara, kecuali detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Alin tidak menghubungi sejak tadi pagi. Dan entah kenapa, tidak ada rasa kehilangan. Yang justru hadir adalah wajah Rita yang terus terbayang-bayang. Wajah wanita yang dulu ia nikahi dengan janji suci di hadapan orang tua dan penghulu. Wajah perempuan yang ia abaikan demi gelora sesaat. Dan malam ini, suara hati itu mulai menggugat. Kenapa kau hianati perempuan yang rela makan hanya dengan garam asal kau tetap di sisinya? Kenapa kau relakan kehormatan rumah tangga demi tubuh yang tak pasti setia padamu? Kasit memegang kepalanya. Hatinya bertarung antara ego laki-laki yang tak mau mengakui salah dan nurani yang mulai menjerit minta pulang. Di dalam rumah, Rita belum tidur. Ia sudah tak lagi menangis, tapi wajahnya tampak penuh keyakinan. Ia membaca surat Yasin dengan suara lirih, berharap Allah menyentuh hati suaminya malam ini. Ia tahu, tak ada yang bisa membolak-balikan hati kecuali Allah. Ya Allah, jika hatinya memang Engkau beri untukku, kembalikan ia dalam keadaan yang Engkau ridhau. Tapi jika tidak, cukup beri aku kekuatan untuk melepaskannya dengan lapang. Doa itu lirih, tapi tajam. Dan malam itu, takdir mulai bergeser. Pagi harinya, Kasit pergi ke ladang tanpa banyak bicara. Ia tak membawa kotak makan seperti biasa. Rita tidak menyiapkannya. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu waktunya sudah berbeda. Dan benar, siang itu, Alin datang ke ladang. Dengan wajah cemberut, ia berdiri mematung di pinggir pematang. "Mas, kamu kenapa nggak datang semalam?" Kasit tak menjawab. Ia hanya menatap tanah, mencabut satu persatu rumput liar yang mengganggu tanaman padinya. Alin kesal. "Aku tuh capek. Kamu mau main-main doang atau serius? Aku nggak mau jadi simpanan terus." Kata-kata itu menampar keras. Kasit berdiri. Wajahnya datar, tapi suaranya dingin. "Justru itu, aku juga capek. Aku salah. Dan aku sadar, rumah yang aku tinggalkan itu bukan rumah biasa, tapi tempat di mana aku dicintai tanpa syarat." Alin tertegun. "Maksudmu, kamu ninggalin aku?" "Maaf, Lin. Aku suami orang. Dan aku berdosa sudah mengkhianati wanita yang setiap malam mendoakanku, bahkan ketika aku sedang tidur di pelukan orang lain." Alin menangis, tapi Kasit pergi. Untuk pertama kalinya, langkah kakinya ringan. Karena ia tahu, ia sedang melangkah menuju pertarungan yang sesungguhnya. Meminta maaf dan membenahi dosa. Malam itu, Kasit pulang lebih awal dari biasanya. Tapi Rita tak menyambutnya seperti biasa. Ia hanya duduk di dapur, menyiapkan air hangat untuk mandi. Saat Kasit duduk di hadapannya, suasana hening. Tapi mata mereka berbicara. "Rit," suara Kasit lirih, nyaris tak terdengar. Rita menatapnya. Tak ada air mata. Tak ada bentakan. Hanya satu kalimat yang membuat dada Kasit sesak. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi kamu belum tentu sanggup memaafkan dirimu sendiri." Sejak malam itu, Kasit berubah. Ia tak lagi ke sawah sepagi dulu. Ia lebih banyak di rumah. Membantu Rita menjemur pakaian, mencuci kaki sebelum masuk dapur, bahkan menatap anak-anak yang bermain di depan rumah dengan senyum sendu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Namun perubahan itu tak serta-merta membuat luka Rita sembuh. Rita memang memaafkan, tapi tidak melupakan. Ada bekas luka yang mengendap di dada, terutama saat malam tiba, ketika bayangan Kasit tidur di pelukan wanita lain kembali menyelinap tanpa permisi. "Rit, aku tahu aku nggak layak dimaafkan. Tapi boleh aku belajar jadi suami yang lebih baik?" tanya Kasit suatu malam, di beranda rumah yang temaram. Rita hanya diam.
Ia menatap langit. Bulan purnama bersinar lembut, menyinari wajahnya yang tabah. Yang kamu cari dari aku, Kasit? Tanya Rita akhirnya. Aku ini siapa sih? Aku nggak cantik, nggak bisa dandan, nggak bisa merayu. Tapi kamu pulang ke aku, kenapa? Kasit menarik napas panjang. Karena cuma kamu yang ikhlas mencintai aku saat aku belum punya apa-apa. Dan ternyata, itu lebih mahal dari tubuh manapun yang pernah kupeluk. Jawaban itu membuat Rita tercekat. Ia bangkit dan masuk ke dalam rumah. Tapi bukan karena marah, melainkan karena dadanya sesak menahan tangis. Tangis yang datang bukan karena sedih, tapi karena perih. Seorang wanita yang akhirnya dihargai setelah hatinya nyaris mati. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai beredar di kampung. Alin pergi dari desa. Katanya, ia pindah ke kota, mengikuti pria lain yang lebih muda. Perhiasan yang dulu ia pamerkan ternyata digadaikan. Beberapa tetangga bilang, Alin pernah datang ke rumah dukun, berharap Kasit tak bisa lepas darinya. Rita hanya mendengar kabar itu dengan tenang. Ia tak tertawa, tak mencibir. Ia hanya mengangguk, lalu berkata lirih, yang datang karena nafsu, akan pergi karena nafsu juga. Suatu hari, Wendy datang berkunjung. Kasit kelihatan berubah. Ya, tapi kamu yakin mau tetap sama dia? Rita tersenyum samar. Aku istri sahnya, Andy. Kalau Allah mengizinkan aku jadi jalan taubatnya, kenapa aku harus lari? Wendy terdiam. Dalam hatinya, ia mengagumi kekuatan perempuan yang tak pernah meninggikan suara, tapi mampu meruntuhkan kesombongan lelaki yang pernah menginjak harga dirinya. Di musala kecil samping rumah, Kasit mulai rajin ikut berjamaah. Tak banyak bicara. Ia lebih suka menyapu halaman dan membersihkan sandal jamaah yang tercecer. Beberapa warga sempat bergumam. Kasit dulu main perempuan, sekarang malah jadi yang paling rajin ngaji. Tapi Kasit tak peduli. Biarlah orang bicara. Ia tahu, taubat tak harus diumumkan. Yang penting, Allah tahu niatnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kasit bangun untuk tahajud. Ia menangis di sajadah, bukan lagi karena malu, tapi karena takut. Ya Allah, aku tahu, aku pernah menjual kepercayaan istri yang kau titipkan padaku. Jika engkau masih izinkan aku hidup lebih lama, maka hidup ini untuk membayar semua yang pernah kulukai. Air matanya membasahi sajadah. Tapi ia tahu, dosa seperti miliknya tak cukup dipadamkan dengan air mata. Ia butuh waktu. Ia butuh konsistensi. Ia butuh kesungguhan. Dan dari sinilah, pertarungan barunya dimulai. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas sawah. Di sudut desa, rumah Kasit tampak lebih hidup. Bukan karena mewah, tapi karena dihuni oleh dua hati yang kini berusaha menyembuhkan luka bersama-sama. Rita sudah tak banyak bertanya. Ia lebih memilih diam, mengamati. Tapi dalam diamnya, ia menyimpan keteguhan. Ia bukan istri yang mudah percaya, tapi juga bukan perempuan yang menyimpan dendam tanpa batas. Ia tahu, jika Allah sudah membolak-balikan hati manusia, maka hanya keikhlasan yang bisa menyelamatkan hubungan. Sementara itu, dari berita tetangga, kabar Alin makin tak enak didengar. Pria muda yang dulu dibanggakan ternyata hanya memperalatnya. Setelah harta habis, ia ditinggalkan tanpa jejak. Kontrakan tempat Alin tinggal pun digerebek karena terlibat utang. Dan satu hal yang lebih mengiris, Alin sedang hamil, tapi tak tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Kabar itu cepat menyebar ke Purbalingga. Banyak tetangga yang menggeleng-gelengkan kepala. Kasit hampir saja jatuh ke jurang yang sama. Untung dia sadar. Di rumah kecil itu, Kasit mendengar kabar tentang Alin dari Wendy. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan caci, bukan syukur kemenangan, melainkan satu doa pendek. Semoga Allah mengampuninya.
Karena aku juga pernah sejatuh itu. Rita hanya menatapnya dalam diam. Tapi untuk pertama kali sejak lama, senyumnya kembali terbit di wajah yang lelah menahan luka. Beberapa bulan kemudian, Musala Desa mengadakan pengajian besar. Kasit diminta membantu sebagai panitia logistik. Ia mengiyakan dengan senang hati. Warga mulai melihatnya bukan sebagai suami yang pernah selingkuh, tapi sebagai lelaki yang bertanggung jawab menebus kesalahan. Saat malam pengajian, ustadz dari kota menyampaikan satu kalimat yang seolah langsung menembus hati Kasit dan Rita. Jika kamu pernah jatuh dalam lumpur, jangan tenggelam. Tapi angkat dirimu, bersihkan perlahan. Karena Allah mencintai hamba yang kembali dengan tulus. Kasit menunduk. Dadanya sesak. Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena haru. Ia genggam tangan Rita perlahan di balik sajadah. Rita tak menolak, bahkan menggenggam balik. Dalam diam, mereka berdamai dengan masa lalu. Beberapa minggu kemudian, Alin kembali ke desa. Ia pulang tanpa siapa-siapa. Perutnya mulai membesar. Ia berjalan menyusuri jalan kampung, dan semua mata tertuju padanya. Tapi tak ada yang bersuara. Bahkan beberapa menutup pintu saat ia lewat. Dan saat itulah, di tengah sunyi dan bisik tetangga, Rita muncul. Ia keluar dari rumah, menghampiri Alin, dan berkata pelan, "Kalau kamu gak punya tempat tinggal, rumahku selalu ada ruang. Tapi bukan untuk jadi masa lalu suamiku. Hanya untuk perempuan yang butuh bantuan." Alin meneteskan air mata. Tak ada lagi senyum licik. Yang ada hanya penyesalan dan rasa kalah yang teramat dalam. Rita tak memeluknya, tapi membuka pintu rumahnya. Sementara Kasit menunduk, tak berani menatap mata perempuan yang pernah membuatnya tersesat. Di malam itu, ketika semuanya hening, Rita sholat tahajud seperti biasa. Tapi malam ini, ia berdoa lebih lama. Dengan air mata mengalir, ia berkata lirih, "Ya Allah, aku tahu, balasan MU bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Terima kasih, kau beri aku kekuatan melewati semuanya." Kasit, dari sudut ruangan, ikut bersujud. Tapi tak berani bersuara. Karena ia sadar, ia sedang mencintai dua hal yang sangat ia sakiti, istrinya dan Tuhannya. Musim panen datang lebih cepat dari biasanya. Sawah-sawah di Purbalingga kembali hijau. Tapi bagi Rita, panen terbesar bukanlah dari padi, melainkan dari hatinya sendiri, yang tumbuh kuat setelah dihantam badai berkali-kali. Di rumah kecil itu, kini ada 3 jiwa yang saling menjaga. Rita, Kasit, dan Alin. Ya, meski pahit, Rita memutuskan membantu Alin hingga proses persalinan tiba. Ia tak membalas luka dengan kebencian. Ia memilih menjadi tangan yang mengangkat, bukan kaki yang menginjak. "Kenapa kamu bantu aku, Rit?" tanya Alin di suatu malam, dengan mata sembab. Rita tersenyum lembut. "Karena aku pernah disakiti olehmu, dan Allah tidak mengizinkanku menyimpan dendam. Luka ini bukan kutukan, tapi jalan menuju surga." Alin menangis terisak. Ia tak pernah merasa sekecil ini. Wanita yang dulu ia rendahkan, kini menjadi cahaya di saat ia terpuruk dalam gelap. Waktu berjalan. Alin melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Tidak ada nama ayah di akta lahir. Tapi Rita lah yang pertama kali menggendongnya. Dan Kasit tak berkata apa-apa, hanya berdiri dari jauh, menunduk penuh hormat pada istrinya. Bayi itu diberi nama Zahira, yang artinya bercahaya. Semoga dia tumbuh menjadi wanita kuat, yang tahu bagaimana luka bisa jadi kekuatan, kata Rita sambil membelai lembut rambut bayi itu. Hari demi hari, Alin mulai menata hidupnya. Ia memilih tinggal di rumah ibunya sendiri setelah sembuh, tapi tetap sering datang membantu Rita berjualan di pasar. Hubungan mereka tak lagi dibayangi masa lalu. Justru dari luka itu, terjalin persaudaraan yang tak biasa.
Sedangkan Kasid kini lebih banyak menghabiskan waktu di musala. Ia tak lagi mencari pujian, cukup menjaga agar langkahnya tak kembali ke masa kelam. Ia tahu, taubat bukan garis akhir, tapi awal dari perjalanan panjang menjaga hati. Pada suatu sore, Wendy datang dan duduk bersama Rita di beranda. "Rit, kamu sadar enggak? Kamu sudah jadi contoh kekuatan seorang istri, bukan karena kamu diam, tapi karena kamu tegas dengan cinta dan lembut dalam marah." Rita hanya tersenyum. Ia tidak merasa hebat. Ia hanya perempuan desa biasa yang berusaha tidak tenggelam dalam dendam. "Aku nggak sempurna, Andy, tapi aku yakin, setiap luka yang aku terima, Allah hitung. Dan mungkin, dengan luka itu, Allah menempatkanku lebih dekat pada ridhonya." Matahari sore mulai tenggelam di balik bukit. Angin lembut meniup rambut Rita, dan suara tawa Zahira terdengar dari dapur, di mana Alin sedang membantu memasak. Kasid keluar membawa air teh, dan duduk diam di samping istrinya. Tak ada kata yang ia ucapkan. Tapi genggaman tangannya pada Rita sore itu, terasa lebih hangat dari hari-hari sebelumnya. Mereka diam, tapi saling tahu bahwa cinta tidak selalu datang dari pelukan. Kadang cinta lahir dari luka yang dimaafkan, dari air mata yang dijaga, dan dari doa-doa malam yang hanya diketahui oleh langit dan sang pemilik hati.